Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Fadlullah SIP MPA selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Kusdarini SIP MPA selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang saya hormati Ibu Nila Wahyuni SAP MP selaku dosen ketua penguji, dan yang saya hormati Ibu Dr. Ria Aryani MSI dan Bapak Ilham Aldelano Azre SIP MA selaku dosen penguji. Saya Khairani Yusani dengan NIM 2210842027 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendorong penguatan inovasi daerah, studi pada inovasi Udajang dan Bintaro. Bab 1 Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan negara berupa perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah. Pelaksanaan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Sejalan dengan peraturan tersebut, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan penguatan terhadap inovasi daerah. Salah satunya yaitu Sumatera Barat. Sumatera Barat beberapa kali tercatat memperoleh predikat terinovatif pada ajang Innovative Governance Award. Salah satu kota yang ada di Sumatera Barat yaitu Kota Parangpanjang juga memperoleh prestasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Kota Padangpanjang sebagai salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki prestasi di bidang inovasi daerah masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu inovasi yang belum memberikan manfaat, adanya keterbatasan anggaran dalam pengelolaan inovasi daerah, adanya keterbatasan sumber daya pengelola inovasi, dan sejumlah inovasi yang masih belum berkelanjutan. Pada penelitian ini akan dianalisis dua inovasi yaitu inovasi Udajang dan inovasi Sintaro. Inovasi Udajang sebagai salah satu inovasi yang masih berjalan, namun manfaat dan aksesibilitasnya melemah. Hal ini ditandai dengan informasi yang tidak diperbarui, aplikasi yang seringkali error, dan jumlah penggunaan yang semakin menurun. Adapun permasalahan lain yang dijelaskan pada penelitian terdahulu yaitu daya tarik masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini masih tergolong rendah karena fitur yang ada belum mampu mendorong penggunaan secara rutin. Kemudian banyak masyarakat yang belum mengetahui Udajang karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Di sisi lain, terdapat inovasi yang mampu mempertahankan keberlanjutannya sejak tahun 2022, yaitu inovasi Simtaru yang menjadi inovasi unggulan di tahun 2025. Perbedaan kondisi antara inovasi Udajang dan musim taru ini menunjukkan bahwa keberlanjutan inovasi bergantung pada strategi penguatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis tahapan strategi pada kedua inovasi ini agar dapat mengetahui faktor strategis yang mempengaruhi keberlanjutan kedua inovasi. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah Kota Padangpanjang dalam mendorong penguatan inovasi daerah pada inovasi Udajang dan Citarum. Dan tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kota Padangpanjang dalam mendorong penguatan inovasi daerah melalui studi pada inovasi Udajang dan Citarum. Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini, yaitu agar dapat berkontribusi pada kajian administrasi publik mengenai strategi organisasi publik, khususnya pada strategi penguatan inovasi daerah, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian relevan pada masa yang akan datang. Dan manfaat praktis pada penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Padangpanjang dalam mendorong pelaksanaan dan penguatan inovasi daerah, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis yang mendukung keberlanjutan inovasi daerah. Selanjutnya, pinjaman pustaka. Studi penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Muhammad Ganesha Putra dan Rahma Fitriati tahun 2023, penelitian oleh Diah Kusumawardani dan Tini Apriani tahun 2023, penelitian oleh Miko Sigalinging dan Reseptenis Kartika tahun 2025, dan yang terakhir penelitian oleh Aditya Nugraha Baksi tahun 2022. Adapun teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori strategi oleh Morgan.
Menurut Morgan, strategi pada dasarnya melibatkan penetapan prioritas dan fokus pada hal-hal penting yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan. Morgan berpendapat bahwa pemerintah seringkali menghamburkan energi pada hal-hal yang tidak memiliki peluang untuk berhasil, sehingga diperlukan perhatian pada beberapa aspek strategis, yaitu purpose atau tujuan, yang kedua environment atau lingkungan, yang ketiga direction atau arah, yang keempat action atau tindakan, dan yang terakhir learning atau pembelajaran. Selanjutnya, skema pemikiran yang diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, kemudian dilanjutkan pada Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 219 tentang Tahun 2024 tentang inovasi daerah, dengan permasalahan pelaksanaan inovasi daerah di Kota Padang Panjang, yang kemudian akan menganalisis strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendorong penguatan inovasi daerah melalui dua inovasi, yaitu inovasi Udajang dan inovasi Sentaru, dengan menganalisis menggunakan teori tahapan strategi oleh Morgan. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama yaitu strategi. Strategi merupakan arah dan cara yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Strategi terdiri dari rencana jangka panjang dan mencakup penetapan prioritas, pemilihan langkah yang tepat, serta penyelarasan tindakan agar mampu menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya inovasi yaitu proses pengembangan serta penerapan ide dan gagasan baru ataupun hasil penyempurnaan yang sudah ada secara bertahap dalam periode waktu tertentu dengan tujuan mencapai efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, inovasi daerah yaitu pengembangan dan penerapan ide, metode atau cara baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, desa maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, selanjutnya definisi operasional. Pada penelitian ini, definisi operasionalnya pada masing-masing variabel terdapat dua indikator. Yang pertama, variabel purpose dengan indikator kesenjangan antara harapan dan realita dan nilai yang melandasi tindakan. Variabel environment dengan indikator kapasitas internal dan konteks eksternal, variabel direction dengan indikator tujuan dan hasil yang diinginkan dengan penetapan langkah dan prioritas, variabel action dengan indikator strategi dan kebijakan, dan program dan kegiatan. Dan variabel yang terakhir yaitu variabel learning dengan indikator hasil dari tindakan dan evaluasi dan upaya perbaikan. Selanjutnya, bertiga metode penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian dan desain penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian diawali dengan pencarian data dan informasi terkait fenomena yang diteliti, serta melakukan wawancara awal mengenai permasalahan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data yang menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya, unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah lembaga, yaitu Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada beberapa organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengelola Inovasi Daerah di Kota Padang Panjang. Tim ini dipimpin oleh Bapeda yang berfungsi sebagai fasilitator inovasi daerah dan berfungsi melaksanakan koordinasi kebijakan serta strategi pengelolaan inovasi daerah di Kota Padang Panjang. Pada penelitian ini akan menganalisis dua inovasi, yaitu inovasi Udajang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan inovasi Sentaru yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Selanjutnya, temuan dan hasil penelitian. Pada variabel pertama yaitu variabel purpose atau tujuan. Pada inovasi Udajang untuk indikator kesenjangan antara harapan dan realita, harapannya itu dianalisis adanya kemudahan akses layanan publik yang merupakan harapan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, banyaknya aplikasi dan layanan pemerintahan yang dikembangkan di Kota Padang Panjang berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan secara terpadu.
Kondisi ini kemudian mendorong Diskominfo untuk menciptakan Udajang sebagai aplikasi layanan digital satu pintu. Adapun nilai yang melandasi tindakannya yaitu nilai efisiensi, transparansi, responsivitas layanan, dan em, partisipasi partisipasi masyarakat. Selanjutnya pada inovasi Sintaro untuk indikator kesenjangan antara harapan dan realita. Kemudahan akses informasi tata ruang merupakan hak masyarakat, namun masih sering terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli lahan akibat ketidaksesuaian dengan tata ruang yang kemudian dapat menyebabkan kerugian oleh masyarakat. Permasalahan ini kemudian mendorong Dinas PUPR menyediakan layanan informasi tata ruang berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, nilai yang melandasi tindakan dari inovasi Sintaro yaitu efektivitas, transparansi, dan partisipatif. Variabel kedua yaitu variabel environment. Yang pertama pada inovasi Udajang. Kapasitas internal pada inovasi Udajang dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Pada sumber daya manusia, pada tahap awal pengembangan terdapat tim pengelola inovasi Udajang. Namun seiring berjalannya waktu, inovasi Udajang itu dikelola oleh bidang Aptika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, kapasitas dalam sumber daya keuangan, yaitu tidak terdapat anggaran yang secara khusus untuk pengembangan aplikasi Udajang, melainkan hanya menggunakan anggaran pengembangan aplikasi yang menjadi bagian dari tupoksi bidang Aptika dan Persandian. Selanjutnya, konteks eksternal yaitu dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan, di mana pergantian kepala daerah dan perbedaan visi misinya menyebabkan inovasi Udajang mulai tergeser dengan inovasi lain. Kemudian, koordinasi dengan OPD lain ini mempengaruhi pengembangan inovasi Udajang karena kebaruan informasi pada inovasi Udajang itu bergantung pada OPD penyedia data. Selanjutnya, inovasi Sintaro pada kapasitas internal, sumber daya manusia. Inovasi Sintaro dikelola oleh keseluruhan bidang yang ada di Dinas PUPR dengan membentuk tim pengelola. Namun pengelola inti tetap adalah bidang tata ruang. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Terdapat anggaran khusus untuk pengembangan aplikasi, baik itu untuk pelatihan menggunakan jasa konsultan maupun untuk kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, konteks eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi Sintaro. Yang pertama yaitu pergantian kepemimpinan, di mana pergantian kepala daerah memperkuat dukungan terhadap inovasi Sintaro sehingga Sintaro berhasil menjadi inovasi unggulan pada panjang. Dan yang kedua yaitu koordinasi dengan OPD lain. OPD lain di inovasi Sintaro itu hanya berperan sebagai pengguna dan bukan penyedia data. Namun pemanfaatan Sintaro oleh OPD terkait itu masih belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya, pada variabel direction, inovasi Udajang. Yang pertama, inovasi Udajang. Pada indikator yang pertama, yaitu tujuan dan hasil yang diinginkan. Inovasi Udajang telah menetapkan tujuan di antaranya yaitu yang pertama integrasi seluruh sistem dan layanan yang ada di Kota Padangpanjang, yang kedua pelayanan satu pintu dalam wujud digital Kota Padangpanjang, dan yang ketiga portal terpadu dalam penyediaan beragam informasi di Kota Padangpanjang. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengeksplorasi aplikasi serupa, yang kedua pembuatan aplikasi dan mengintegrasikan layanan, yang ketiga melakukan uji coba terhadap aplikasi, yang keempat peluncuran kepada masyarakat luas, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya pada inovasi Sintaro, adapun tujuan yang diinginkan dari inovasi Sintaro yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi tata ruang, mendukung proses perizinan yang cepat dan tepat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, integrasi data spasial antar sektor, pemantauan dan pengawasan tata ruang. Adapun langkah-langkah yang untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian pengumpulan dan digitalisasi data tata ruang, selanjutnya integrasi dengan Serambi Geoportal, kemudian pengembangan sistem uji coba, kemudian implementasi dan pelatihan, dan yang terakhir monitoring dan penyempurnaan berkala. Meskipun kedua inovasi telah menetapkan tujuan dan pelaksanaan tahapan implementasi yang terarah, keduanya belum memiliki target capaian yang spesifik dan terukur sebagai indikator keberhasilan inovasi. Selanjutnya, pada variabel action, pada inovasi Udajang, itu terdapat landasan yang mengatur pelaksanaan inovasi berupa kebijakan, yaitu surat keputusan Kepala Dinas Kominfo mengenai penetapan inovasi Udajang.
Selain itu juga terdapat surat keputusan Kepala Dinas mengenai tim pengelola inovasi Udajang. Selain penerbitan surat keputusan, Diskominfo juga telah menetapkan standar operasional prosedur untuk layanan pengaduan masyarakat pada aplikasi Udajang yang berfungsi sebagai pengemban kerja yang mengatur alur dan mekanisme pelayanan, sehingga proses pengelolaan pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan dengan terstruktur. Selanjutnya itu program dan kegiatan dalam rangka penguatan inovasi Udajang, itu Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Udajang kepada masyarakat melalui media sosial Facebook. Namun untuk penguatan kapasitas, Diskominfo tidak menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pengelola Udajang. Eh, Namun Diskominfo tetap mengikut sertakan staf dalam berbagai kegiatan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas secara umum. Partisipasi tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola inovasi. Selanjutnya, inovasi Sintaro, kebijakan yang menjadi landasan dalam mengatur pelaksanaan inovasi Sintaro itu ada berupa surat keputusan Wali Kota Padang baik mengenai tim pengembangan aplikasi maupun tim pengelola inovasi Sintaro. Selain menerbitkan surat keputusan Wali Kota, dan Kepala Dinas, pengelolaan dan pelaksanaan Citarum ini juga didukung oleh buku pedoman penggunaan Citarum. Buku panduan ini dibuat dengan sangat rinci karena banyak simbol-simbol dan data spesial yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam. Dinas PUPR juga telah menetapkan SOP pada beberapa layanan yang ada pada aplikasi Sintaru seperti layanan pengaduan dan layanan Jakarta Ruang. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan inovasi Sintaru yaitu adanya pelatihan pengembangan aplikasi dengan konsultan tahun 2024 dan 2025, pengenalan Sintaru ke kecamatan, kelurahan, dan RT, serta melakukan sosialisasi inovasi melalui media sosial Facebook, radio, dan penyebaran leaflet. Selanjutnya, variabel learning pada inovasi Udajang. Yang pertama, hasil dari tindakan inovasi Udajang yaitu tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak layanan yang belum terintegrasi. Namun Udajang sudah memperoleh nilai yang baik dalam penilaian inovasi daerah. Namun masih terdapat hambatan yaitu pengelolaan inovasi berupa serangan server, informasi OPD yang tidak diperbarui, dan aplikasi yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Upaya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan, yaitu melakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik internal ataupun dengan melihat penilaian dari para pengguna. Namun permasalahan dan hambatan pada aplikasi ini masih sering terjadi hingga saat ini. Selanjutnya pada inovasi sistem tahu, hasil dari strateginya yaitu tujuan belum sepenuhnya tercapai karena belum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Namun Citarum itu memperoleh nilai yang baik dalam penilaian inovasi daerah dan berhasil menjadi inovasi unggulan. Namun masih terdapat hambatan yaitu terdapat fitur yang tidak dapat diakses oleh pengguna dan pemanfaatannya yang masih belum mencapai masyarakat luas. Adapun evaluasi dan upaya perbaikan yang dilakukan, yaitu evaluasi dilakukan secara rutin setiap tahun dan akan dilakukan perbaikan dan penambahan fitur jika dirasa perlu. Namun proses evaluasi ini tidak memiliki laporan evaluasi resmi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan inovasi. Eh, Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Udajang dan Citarum telah melalui berbagai tahapan strategi penguatan inovasi daerah sesuai dengan tahapan strategi olahraga. Namun masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal. Kedua inovasi ini telah menerapkan strategi penguatan melalui penetapan tujuan, dukungan kelembagaan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi secara rutin. Namun keduanya belum memiliki target capaian dan indikator kinerja yang spesifik sehingga keberhasilannya belum dapat diukur secara objektif. Perkembangan kedua inovasi ini menunjukkan hasil yang berbeda, di mana Sintaro mampu mempertahankan keberlanjutan karena didukung oleh kapasitas internal yang memadai dan terus melakukan kegiatan penguatan. Sedangkan Udajang mengha- menghadapi hambatan dalam pemeliharaan aplikasi serta penurunan dukungan dari pimpinan daerah. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagi tim pengelola inovasi daerah untuk melakukan evaluasi inovasi dengan memperhatikan latar belakang penciptaan inovasi agar inovasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan tetap berkelanjutan. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang untuk memperkuat kegiatan sosialisasi untuk memperluas jangkauan pemanfaatan inovasi Udajang,
kemudian melakukan perbaikan dan pembaruan pada aplikasi, dan memperkuat koordinasi dengan OPD penyedia data. Bagi Dinas PUPR Kota Parangpanjang, untuk meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait agar pemanfaatan SIM baru didukung oleh seluruh OPD yang berkepentingan, dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar SIM baru semakin dikenal luas. Selanjutnya, bagi seluruh OPD yang ada di Kota Padang Panjang untuk memperbarui data statistik sektoral untuk mendukung keberlanjutan inovasi Udajang dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi inovasi yang telah dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Sekian hasil penelitian saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.